Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang analisis pola perubahan warna kulit pisang barangan menggunakan Local Binary Patterns atau LBP dan Level Co-Occurrence Matrix atau GLCM. Ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Dita Putri Azahra, kedua ada Deswita Ananda, ada Erika Putri Faluna, saya sendiri, ada Muhammad Faris, dan teman saya yang terakhir Nuriska Khairah Fahad. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian kami adalah pisang barangan merupakan salah satu varietas pisang yang banyak dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam proses distribusi dan pemasaran, kualitas buah sering dinilai dari kondisi kulitnya, khususnya warna, yang menjadi indikator tingkat kematangan. Perubahan warna kulit pisang dari hijau ke kuning hingga munculnya bintik-bintik coklat menunjukkan proses pematangan yang penting untuk dipantau. Metode konvensional seringkali bersifat subjektif dan kurang efisien. Untuk itu diperlukan pendekatan berbasis citra digital yang mampu menganalisis tekstur dan pola warna secara objektif. LBP dan GLCM adalah dua metode ekstraksi fitur tekstur yang efektif dalam mengenali pola visual. Dengan memanfaatkan kedua metode ini, analisis pola perubahan warna kulit pisang dapat dilakukan secara akurat, mendukung proses penentuan kualitas dan pematangan secara otomatis dan konsisten. Lalu yang untuk tujuan penelitian kami yaitu untuk menganalisis pola perubahan kulit pisang barangan dalam jangka waktu 24 jam dan pengambilan gambar setiap 4 jam sekali. Analisis dilakukan melalui ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCF dan LBP. Dengan GLCM, penelitian ini mengamati perubahan nilai-nilai seperti kontras, homogenitas, dan kolerasi seiring waktu. Sementara itu, LBP digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pola tekstur lokal berdasarkan perbedaan intensitas piksel. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif, konsisten, dan kuantitatif mengenai proses visual pematangan kulit pisang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada penelitian ini, kami menggunakan dua metode utama untuk menganalisis pola perubahan warna kulit pisang barangan, yaitu GLCM atau Green Level Co-Occurrence Matrix dan Local Binary Pattern atau LBP. Pertama, GLCM adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis tekstur citra berdasarkan frekuensi kemunculan pasangan piksel dengan tingkat keabuan tertentu dalam jarak dan arah tertentu. Dari metode ini, kami fokus pada 3 parameter. Yang pertama itu kontras, yaitu ukuran perbedaan intensitas antara piksel-piksel yang berdekatan. Kontras tinggi menunjukkan tekstur yang kasar, sedangkan kontras rendah menunjukkan tekstur yang halus. Yang kedua, homogenitas yang menunjukkan seberapa seragam tekstur suatu citra dengan mengukur kedekatan nilai piksel terhadap diagonal utama pada matriks. Dan yang ketiga itu korelasi yang mengukur hubungan linear antar pasangan piksel, semakin tinggi korelasinya semakin konsisten pola dalam citra tersebut. Kedua, kami menggunakan metode Local Binary Pattern atau LBP untuk mengevaluasi pola tekstur lokal. LBP bekerja dengan cara mengambil satu piksel sebagai pusat, lalu membandingkannya dengan 8 piksel tetangga di sekitarnya. Jika nilai tetangganya lebih besar dari pusat diberi nilai 1, dan jika lebih kecil diberi nilai 0. Dari hasil perbandingan ini, terbentuk pola biner yang kemudian dikonversi menjadi angka desimal. Nilai-nilai ini digunakan sebagai ciri khas tekstur dari setiap bagian gambar. Keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya mendeteksi perubahan kecil dalam pola tekstur seiring waktu. Oleh karena itu, dengan menggabungkan GLCM dan LBP, kami memperoleh gambaran tekstur kulit pisang secara menyeluruh, baik dari sisi hubungan antar piksel maupun dari sisi variasi pola lokal untuk memantau proses pematangan secara objektif dan akurat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu untuk dataset. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah pisang barangan dengan nama latin Musa acuminata yang diperoleh dari membeli toko buah di daerah Jalan Cemara, Medan. Pisang yang dipilih ini adalah pisang yang dalam kondisi setengah matang, belum sepenuhnya kuning. Dan setelah pembelian, buah segera difoto untuk menangkap kondisi awal warna kulit tanpa adanya perubahan signifikan akibat penyimpanan. Gambar pisang yang diambil yaitu sebanyak 140 data.
Dan kemudian waktu pengambilan gambarnya dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari dengan interval waktu 4 jam sekali. Dari tanggal 2 Mei jam 12.30 sampai 12.30 tanggal 3 Mei 2025. Nah, di sini ada gambar perbandingan antara pengambilan gambar awal dan pengambilan gambar akhir. Terlihat bahwa di gambar awal masih ada warna hijau pada kulit pisang dan di gambar akhir sudah warna kuning semua. Kemudian untuk alat yang digunakan yaitu kamera smartphone tipe Y28 dengan memakai tripod dan pencahayaan konstan dan memakai background warna putih untuk menghindari gangguan warna dari latar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian dengan metode GLCM. Sebelum itu saya akan menunjukkan grafik rata-rata RGB pisang dari awal sampai 24 jam. Di sini kita bisa lihat warna merah dan hijau sempat turun lalu naik lagi pas jam 24. Artinya, warna pisang berubah dari hijau ke kuning lalu mulai coklat. Warna biru lumayan stabil jadi nggak banyak berubah. Selanjutnya, ini grafik kontras. Kontras naik drastis sampai jam 12. Ini nunjukin kulit pisang mulai muncul bintik atau bercak. Setelah itu makin lama makin rata karena seluruh permukaan mulai membusuk. Selanjutnya, ini adalah grafik homogenitas. Kalau homogenitas ini kebalikannya. Pas banyak bintik nilainya turun, tapi setelah 16 jam naik lagi karena teksturnya jadi lebih nyatu walaupun busuk. Terakhir, ini adalah grafik korelasi. Grafik korelasi ini stabil. Walaupun kontras dan homogenitas berubah, korelasi antar piksel tetap tinggi. Artinya tekstur masih punya pola yang konsisten secara global. Baik, saya lanjutkan. Ini merupakan tabel dari perubahan entropi LBP pada kulit pisang selama 24 jam. Dan ini merupakan tabel nilai entropi LBP dari 0 sampai 24 jam. Nah, pada awalnya 0 sampai 4 jam terlihat energi sedikit menurun. 0,4 jam ini sedikit menurun, lalu menurun drastis pada 8 jam, lalu naik secara drastis pada 12 jam. Nah, ini merupakan puncak entropi yang menandakan tekstur paling kompleks. Nah, setelah 12 jam, entropi perlahan menurun lagi dan penurunan tajam terlihat pada 24 jam, menandakan tekstur menjadi lebih homogen atau terdegradasi. Nah, selanjutnya ini adalah tabel perubahan energi atau uniformity pada LBP kulit pisang selama 24 jam. Ini merupakan tabel nilai energi dari 0 sampai 24 jamnya. Nah, pada awalnya 0 sampai 4 jam nilai energi sedikit meningkat, lalu puncak pertama terjadi pada 8 jam, lalu selanjutnya menurun drastis di 12 jam. Ini menandakan tekstur menjadi tidak seragam. Nah, untuk selanjutnya naik secara perlahan sampai puncaknya pada 24 jam. Pada 24 jam ini nilai tekstur sangat homogen, kemungkinan kulit pisang sudah matang secara sempurna. Nah, selanjutnya ini merupakan perubahan standar deviasi LBP pada kulit pisang selama 24 jam. Ini merupakan tabel standar deviasi dari 0 sampai 24 jam. 0 sampai 4 jam pertama terjadi sedikit peningkatan. Ini merupakan tanda dari awal perubahan tekstur. Lalu selanjutnya naik secara drastis pada 8 jam. Ini merupakan menandakan tekstur meningkat secara drastis. Lalu pada 12 jam penurunan tajam. Ini menandakan tekstur lebih seragam atau homogen selama sementara waktu. Selanjutnya naik sedikit pada 16 jam dan rata pada 16 ke 20 jam. Ini menandakan muncul kembali variasi ringan. Dan pada puncaknya ialah pada 24 jam. Ini merupakan yang tertinggi dari seluruh waktu. Kulit pisang kemungkinan mengalami kematangan sempurna tanpa atau mengalami pembusukan pada kulitnya. Menandakan bahwa perubahan fisik yang secara signifikan dari awal 0 jam tadi. Dan ini merupakan interpretasi perubahan tekstur berdasarkan LBP. 0 tidak banyak berubah, lalu pada 4 dan 8 jam variasi tekstur bertambah. Nah, pada 12 jam keragaman meningkat, keseragaman menurun. Lalu 16, 20, dan 24 jam variasi tekstur bertambah. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan analisis citra kulit pisang barangan selama 24 jam, dengan pengambilan gambar setiap 4 jam, diperoleh bahwa pisang mengalami perubahan warna dan tekstur secara bertahap.
Ekstraksi fitur tekstur menggunakan LBP menunjukkan bahwa mean histogram tetap relatif stabil, setara dengan 0,10, menandakan distribusi pola tidak bergeser drastis. Entropi menurun hingga jam ke-8, setara dengan 2,08, memuncak di jam ke-12, setara dengan 2,15, lalu turun kembali di jam ke-24, setara dengan 2,06. Energi dan standar deviasi mencapai titik terendah pada jam ke-12, lalu meningkat signifikan hingga akhir periode, yang menunjukkan bahwa fase tengah 8-12 jam merupakan masa perubahan tekstur paling dinamis, sedangkan fase akhir 20-24 jam mencerminkan permukaan kulit yang lebih kasar akibat bercak besar, indikator kematangan. Nah, sementara itu, hasil ekstraksi fitur GLCM menunjukkan bahwa nilai kontras meningkat hingga jam ke-12 dan menurun setelahnya, menandakan perubahan tekstur signifikan di pertengahan waktu. Nilai homogenitas mengalami penurunan awal dan kemudian meningkat, mengindikasikan tekstur kulit menjadi lebih seragam saat pisang matang. Korelasi tetap tinggi sepanjang waktu menunjukkan struktur tekstur relatif stabil. Nilai rata-rata RGB juga menurun di pertengahan waktu dan meningkat kembali di akhir, menggambarkan transisi warna kulit pisang dari cerah ke gelap secara bertahap dan stabil. Sekianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.